Halo teman-teman developer, kita sudah membahas semua chapter pengantar ataupun dasar pada Actix Web. Dan sekarang sebagai penutup seri, kita akan coba buat RESTful API. Pertama, kita akan buat struktur aplikasinya dulu. Jadi teman-teman silahkan juga buat project baru dan install beberapa crate pendukung yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa langsung ambil dari GitHub listnya, atau install manual juga boleh. Yang diinstal itu ada Actix Web, Request, UTIPA, dan UTIPA, Swagger, UI. Adapun beberapa file yang kita perlukan, di antaranya itu ada directory routes dengan dua file di dalamnya, ada ping dan mod.rs, serta ada lib.rs kita tambahkan, juga ada server.rs, dan ada test dengan ping.rs file. Gitu. Oke, langsung aja kita buat handler dulu. Kita buat handler ping di sini, yang mana nanti kita gunakan di sini untuk mengetahui apakah API kita itu masih jalan atau tidak, lebih kurang seperti itu. Jadi di sini kita panggil use Actix Web, kemudian TTP response. Di sini kita buat get misalnya ping API, kemudian response, lalu healthy API should always response. Oke, begini. Lalu kita buat di sini seperti ini ya, UTIPA. Kita ambil path, kemudian get. Path-nya di sini kita pakai /ping begini ya. Kemudian kita kasih tag, di sini adalah ping. Juga kita kasih response. Oke. Kemudian ada status di sini. Ini saya duplikat. Ada status yang pertama itu ada 200, kemudian description. Di sini kita kasih sukses misalnya. Dan yang kedua, statusnya itu not found misalnya. Not found. Lalu di sini description-nya adalah not found juga deh. Begini. Oke, kemudian kita buat handlernya. Pub async fn ping begini. Di sini return-nya sama TTP response juga di sini oke, finish. Nah, lebih kurang seperti ini. Untuk handlernya, bodinya ini cukup simpel ya. Dan juga di sini kita gunakan UTIPA untuk di-generate pada dokumentasi OpenAPI. Nanti kita akan lihat hasilnya. Terus tidak lupa kita isi juga mod.rs ya di sini. Mod ping. Di sini pub use ping. Kita ambil aja semuanya pakai bintang asterisk. Kita udah beres untuk starter route kita. Selanjutnya langsung kita definisikan aplikasi servernya. Berarti di server.rs file. Di sini kita masukin dulu beberapa item pendukung. Use crate, kemudian routes, double underscore path, ping, kemudian juga use create routes, ping di sini, kemudian use Actix Web, kita ambil beberapa item, dev server web app http app http server, juga kita ambil use std net TCP listener, juga use UTIPA open API, kemudian use UTIPA underscore swagger UI seperti ini. Dan kita buat fungsi dengan nama start yang return-nya itu adalah result. Di sini kita kasih si server dan std.io error begini. Di sini kita kasih parameter listener yang mana dia adalah TCP listener. Kemudian untuk bodinya kita buat seperti biasa, let server. Di sini http server titik koma, tidak ketinggalan. Di sini ada move, di dalamnya langsung kita kasih app new, kita chaining dengan route route ya, kita kasih di sini ping tadi, web get to ping seperti ini ya. Kemudian di sini ada .listen. Oke, di sini listener.
Kemudian yang terakhir di sini .run. Begini. Kemudian yang terakhirnya ataupun returnnya kita langsung oke ke server seperti ini. Dan karena kita di sini menggunakan UTIPA, kita mau generate API, mau generate dokumentasi API begitu, kita tambahkan dulu di atas sini, di atas definisi variable server, kita kasih derive di sini ke OpenAPI. Oke. Lalu juga kita tambahkan di sini UTIPA, kita ambil UTIPA, OpenAPI begini. Kemudian paths di sini kita kasih ping karena kan kita baru punya ping aja nih sebagai starternya. Kemudian kita tambahkan info di sini. Beberapa item terkait info di sini adalah itu semacam title, kemudian ActiveSwap misalnya. Ini sebagai contoh ActiveSwap RESTful, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan version. Di sini version biasanya mengacu juga dengan yang ada di cargo.toml file ya, yang ada di sini ya. Oke. Kemudian ini 0. Lalu description terkait dengan dokumentasi API kita. Mungkin my first Rust backend, mungkin begini ya sebagai contoh. Mungkin juga kita tambahkan sedikit seperti ini, underscore terus petik begini. Ini juga bisa digunakan. Nanti kita lihat. Kemudian license, tidak lupa license. Ada name-nya mungkin dari MIT contohnya. Kemudian URL-nya itu kita pakai GitHub aja, github.com. Dan juga kita tambahkan kontak. Name-nya itu adalah dev activity di sini contohnya. Lalu URL-nya di sini kita sama pakai GitHub sebagai contoh, github.com. Dan email juga bisa kita tambahkan misalnya devactivity.com begini. Oke. Dan kita buat di sini struct API-doc lah. API-doc begini. Ini struct. Nah, seperti ini. Lalu di sini tinggal kita chaining dengan service seperti ini. Di sini ada Swagger UI new. Oke, kemudian URL begini. Dan di sini di dalam new yang kita definisikan itu seperti ini. Di sini kita tambahkan dia ada underscore sebentar. Di sini ada underscore _, bintang. Dan di sini kita pakai API-doc lah mungkin. Ya, API-doc aja. /API-doc begitu. Kemudian di sini juga kita tambahkan /API-docs, kemudian /open_api.json. Dan kita kasih di sini si API-doc tadi, API-doc open API seperti ini. Kemudian ini saya save, ya lebih kurang seperti ini. Jadi di sini yang jelas untuk aplikasinya cukup sederhana ya, dan saya yakin juga teman-teman sudah cukup memahaminya berdasarkan video yang sudah kita bahas sejauh ini. Hanya yang berbeda yaitu tambahan OpenAPI di sini dan juga ada Swagger UI tentunya begitu yang berkaitan dengan dokumentasi API yang kita buat. Dalam application builder kita di sini sisipkan Swagger UI dengan root access-nya itu ke API-doc. Oke. Jadi melalui path /API-doc ini kita akan melihat halaman dokumentasinya. Sedangkan atribut makro yang kita definisikan di atasnya adalah sebagai identitas untuk aplikasi kita, seperti yang kita definisikan infonya di sini. Terus juga tidak tinggal path-nya itu kita masukkan juga ya, karena kan kita sudah punya satu starter route begitu, yaitu adalah ping begitu. Ingat, karena derive di sini kita gunakan dan derive hanya berlaku untuk struct, enum, dan juga unions. Maka dari itu kita buat unit like struct di sini dengan nama API-doc yang mana untuk mengimplementasi apa yang sudah kita definisikan begitu. Sekarang yang jelas server kita sudah beres. Selanjutnya kita modifikasi main.rs file. Di sini langsung aja kita use std net tcp listener. Dan di sini kita kasih ActiveSwap. Di sini main. Di sini dia jadi asing. Kemudian return-nya ada di std io result.
Kemudian di sini let address kita buat variabel baru, format makro, ini format makro. Di dalamnya ini kita kasih seperti ini. Di sini ada 127.0.0.1. Lalu juga di sini portnya berapa ya? 8080 deh begini. Kemudian let listener. Kemudian di sini adalah TCP listener, kita bind tanda tanya titik koma. Kemudian di sini kita bind ke address dan kita panggil nama crate-nya atau nama project begitu AWAP. Kalau di tempat saya di sini namanya menyesuaikan untuk teman-teman juga. Kemudian kita panggil si server, start function-nya, kita kasih listener, tanda tanya await, tanda tanya titik koma. Juga di sini oke, seperti ini. Kemudian di sini kita panggil yang jelas start function ya, yang sudah kita buat di server. Dan terakhir tidak lupa kita masukkan dulu modul yang sudah kita buat ke dalam aplikasi di dalam lib.rs file. Itu kita pubmod routes. Kemudian di sini langsung ke server seperti ini. Barulah yang main.rs kita save. Begitu, oke? Sebagai pelengkap, kita bisa langsung buat integration test untuk aplikasi kita yang mengacu kepada starter route ya, begitu. Ini sebentar, ini kok ada masuk kayaknya autocomplete-nya deh. Nah, seperti ini. Oke, di sini berarti ping.rs. Jadi di sini kita gunakan dulu use std.net. Dan juga use AWAP. Sini server, kita ambil start, kita buat pub struct my app begini ya, misalnya pub address string, kemudian async fn start server, oh sorry, ini sepertinya ya begini, server, yang mana returnnya adalah my app itu sendiri. Di sini kita buat juga variabel listener, gitu. Listener TCP listener, ini sama dengan di sini kita bind 127.0.0.1 pakai 0, kemudian kita kasih expect pesannya file to bind random port misalnya. Kemudian let port, di sini listener, kita local address, kita unwrap, kita ambil portnya. Sorry, ini port. Nah, seperti ini. Lalu juga let address, format makro. Di sini http 127.0.0.1. Di sini portnya kita ambil dari port begini. Dan kemudian kita buat server start listener, kita chaining dengan expect untuk pesannya file to bind address seperti ini. Dan kita buat di sini let underscore arcticswap. Kemudian di sini apa ya? Oh ya, rt spawn swap spawn server. Yang terakhir langsung kita return my app. Di sini adalah si address kok si server. Nah, seperti ini. Lalu kita buat di sini tesnya di bawahnya. Jadi dia arcticswap test begini. Lalu di sini async fn test apa ya? Get ping begitu ya. Get ping begini. Oke, kemudian let app, lalu start server, await di sini, kemudian let client sama dengan request. Juga di sini client new, lalu saya scroll dulu, let response client kita chaining dengan ini client kita chaining dengan get, kita ambil si format makronya di sini, kemudian kita ambil /ping ya, /ping, kemudian app dot address ya.
Kemudian kita tambahkan juga di sini sebentar. Ini sepertinya ada yang ya. Header header content type, kemudian untuk value-nya adalah text plain seperti ini. Kemudian kita send, kita await di sini, dan juga kita expect dengan pesannya failed to execute get /ping request. Ya, seperti ini. Dan titik koma. Terakhir tinggal kita assert response status, kemudian is success. Seperti ini. Kita save. Oke, sejauh ini tidak ada yang error, semua sudah beres. Kemudian tinggal kita jalankan aja. Kita running. Di sini saya clear, cargo, watch, min x, run. Kita enter. Kita tunggu sebentar karena dia baru compile pertama untuk running. Harusnya jika tidak ada yang error, kita bisa melihat halaman dokumentasinya. Pertama, kita tunggu sebentar. Ini sudah saya buka sih. Di sini tadi ada di port mana portnya ya? Sebentar. Port berapa tadi ya? Kayaknya 8080 deh. Localhost. Oh ya, bukan di server, sorry. Ada di main. Ya benar, 8080. Berarti sini localhost 8080 slash, terus tadi di sini kita bikin apidoc slash apidoc slash, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Kalau teman-teman perhatiin, di sini kita sudah definisikan title-nya sesuai ActixWeb RESTful di sini. Kemudian ada juga description-nya, my first Rust backend with ActixWeb. Ini saya zoom dulu, seperti ini, oke? Ini adalah tampilan dari OpenAPI yang sudah kita definisikan di sini. Kemudian juga di sini ada beberapa informasi terkait informasi ya. Sesuai di sini juga ada email, kemudian ada license, dan juga ada kontak begitu. Dan untuk ping yang di bawah sini itu berada ataupun berasal dari modul ping yang di sini, yang di dalam route. Oke, di sini ping ini kalau kita cek, nah isinya sama dengan yang sudah kita kasih komentar di atas ini. Ini saya zoom juga di kodenya. Nah, teman-teman perhatiin di sini, yang kode di atas ini adalah untuk generate isi yang di sini. Oke, di sini kan kalau teman-teman lihat get ping API response sudah sesuai. Kemudian kita kasih satu space atau satu line kosong di bawahnya, baru healthy API should always respond oke. Berarti sesuai di sini. Dan di sini definisi yang UTIPA path ini untuk digunakan di dalam sini, di dalam ini path yang di sini. Jadi dia bisa langsung muncul di sini. Seperti itu lebih kurang. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja detailnya. Dan untuk testing API-nya atau endpoint-nya, kita bisa langsung dari sini aja kan. Kita coba execute ya. Di sini saya coba execute, dia akan return oke di sini. Seperti ini. Oke. Lebih kurang inilah starter ataupun pengantar untuk membuat RESTful API pada penutup seri tutorial dasar ActixWeb ya. Dan saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu biar tidak terlalu panjang durasinya. Di video selanjutnya kita akan lakukan setup database pada aplikasi. Dan juga teman-teman silahkan cek dokumentasi UTIPA ya untuk detail lebih lanjut terkait apa saja yang teman-teman bisa lakukan di dalam membuat dokumentasi dengan aplikasi ActixWeb. Seperti itu. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.